used to take it slow. Now I feel the air and take the long way home. This place is all I've ever known. No longer scared of the open road. Halo skaters, salam sejahtera. Selamat bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini dalam rangka merayakan ulang tahun komunitas RC Skater yang ke-8. Dan pada kali ini kami mengadakan acara sebuah event virtual skate dengan tajuk Semarang 1914. Dan kali ini RC Skater akan mencoba mengangkat aset-aset bangunan cagar budaya yang ada di area Semarang Atas. Gitu. Dan kenapa 1914? Zaman dulu ini, ketika pemerintah Kota Praja Semarang merasa wilayah pemukiman di Semarang bawah cukup padat, pemerintah Kota Praja mulai melakukan pemekaran, pengembangan area pemukiman di area Semarang Atas, dan itu semua mulai dilaksanakan pada tahun 1914-an. Oke skaters, seperti apa area Semarang Atas yang kita ceritakan tadi? Ikuti terus perjalanan kami. Oke? Just start living. Let's make a new beginning and never stop wishing. Skaters, setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan, kita udah sampai di area Semarang Atas dan di lokasi objek pertama kita. Kita sampai di suatu bangunan yang merupakan satu aset cagar budaya yang ada di kota Semarang, khususnya di area Semarang Atas. Dan bangunan ini mewakili dulunya sebagai salah satu bangunan rumah tinggal. Seperti apa bangunannya? Mari kita saksikan. Skaters, kita udah masuk di area parkir depan bangunan, dan saat ini kita berada di sebuah bangunan. Ini bisa lihat ya di sini ya. Dulu bangunan ini ada julukannya nih, skaters, rumah kapal. Ya, kenapa rumah kapal? Karena dalam bidang arsitektur ada istilah skyline atau garis pembentuk kontur atap itu, perbatasan antara garis atap dan langit. Dan sekilas kalau dilihat ada kontur atapnya terpisah, turun, naik, terus ada cerobong di sana, ada bentuk-bentuk lagi di sana gitu ya. Jadi orang julukinya kayak bentuk kapal gitu. Makanya dijulukin rumah kapal. Jadi ini dulu bangunan rumah tinggal sebenarnya. Rumah tinggal seorang keturunan Tionghoa ya, yang bernama Tiong Tiam Chong. Dan Tiong Tiam Chong ini sempat menempuh pendidikan di sekolah tinggi teknik di Delft, Amsterdam. Kemudian setelah itu beliau kembali ke tanah Jawa, lalu mewarisi perusahaan ayahnya itu dan melanjutkan bisnisnya. Dan beliau ini dikenal dengan orang sosok yang sangat ideologis gitu ya, dan aktif di bidang politik, di organisasi, bahkan sempat menjabat posisi-posisi penting di dewan, di organisasi gitu ya. Dan salah satu peninggalan beliau yang sangat berharga adalah di bidang pendidikan. Jadi banyak membangun
sekolah-sekolah untuk pendidikan, fasilitas pendidikan. Salah satunya juga memprakarsai komite pembentukan Yayasan Taruma yang saat ini menjadi Universitas Tarumanegara di Jakarta. Nah, seperti apa bangunannya? Kita bisa lihat ini masih terjaga keasliannya, tapi mungkin hanya dengan sedikit perubahan atau penambahan. Karena apa? Karena bangunan ini saat ini sudah menjadi reuse building ya, bangunan yang difungsikan, dialihfungsikan. Jadi dari rumah tinggal dulunya, saat ini sudah berfungsi sebagai bangunan komersil, restoran dan kafe gitu ya. Oke, seperti apa kita coba amati lebih dekat lagi ya. Kita coba amati dulu sisi luarnya ya, bangunannya. Kita bisa lihat bangunannya penuh profil, unik ya. Ada roster-roster lubang pencahayaan di sana di atas dengan tipe jendela-jendela refleks kayu seperti ini ya. Kemudian ada juga ini unik nih. Masih asli ya, seperti ini. Kemudian ini sampai di area main entrance-nya, ada pintu masuk. Kemudian ada kaca patri, kaca mozaik warna di atas. Itu cukup tinggi. Di atas sana juga ada kaca patri. Kemudian tulisan nama resto saat ini, Goodfellas, yang saat ini digunakan sebagai resto Goodfellas. Kemudian di sini nih, sketches ada bisa asli nih. Nah, di sini ada prasasti. Mungkin di sini ada bekas lubang surat dari partner ya, bertuliskan Chiu Tian Chong sebagai pemilik awalnya ya, karena memang beliau mendirikan bangunan ini langsung diarsiteki oleh Insinyur Herman Thomas Karsten. Jadi bangunan ini memang asli karya dari Thomas Karsten. Oke, sketchers, mungkin kita coba masuk ke dalam untuk lihat seperti apa interiornya. Sketchers, kita sudah masuk ke area dalam. Jadi di bagian depan kita lihat tuh ada kaca untuk lorong seperti ini. Ruangannya masih belum berubah, struktur ruangnya masih seperti ini. Hanya mungkin sudah ada banyak penambahan ornamen mungkin ya. Nah, ini kita sudah sampai di depan area penerima mungkin ya, front desk depan penerima. Sentral strukturnya tengah, kemudian ada ruangan ke kanan dan ke kiri. Kita coba menuju ke area yang kiri ya. Sini ada ruangan yang luas, banyak kaca ya, sketches. Kaca, kemudian kaca-kaca patri berwarna di atas ya. Cantik sekali. Lalu di sini ada ruang VIP atau VIP room. Kita coba lihat ke dalam ya. Oke, ini VIP room. Kita bisa lihat banyak sekali foto-foto kuno di sini. Saya juga kurang tahu nih foto apa aja atau di mana aja, kayaknya di berbagai belahan dunia ya. Foto-foto dipajang sebagai ornamen di sini. Coba lihat ke spot berikutnya. Ini ada koridor lagi, masih sama ornamennya. Kemudian ini ada
kamar mandi ini Skechers. Kamar mandi kita coba lihat. Toilet. Wow, toiletnya cool. Saya lihat toiletnya. Wow, toiletnya keren ya Skechers. Dominasi warna hitam, black solid, kemudian panel kayu, kaca-kaca seperti ini, tembaga, spot tembaga, kemudian penuh liku-liku ya. Ini ada ruangan lagi. Ruangannya asik. Saya kurang tahu berfungsi untuk apa. Mungkin juga untuk area tamu ya. Tapi di sini ada ornamen-ornamen dinding juga. Gambar-gambar dipajang di sini. Kemudian bata expose seperti ini ya. Ini menambah kesan vintage ya. Rustic gitu. Keren. Oke, kita coba lihat ke sisi seberangnya. Nah, Skechers, ini di sisi yang berlawanan. Di sini ruang bar, ternyata ada meja bar di sini. Ya. Ruangannya masih belum berubah, hanya dengan penambahan ornamen, pelapis dinding, kemudian perabot, bar, lampu ya. Oke, kita coba lihat di sana. Kelihatannya sana, wow, keren. Lihat Skechers. Kita bisa lihat pemandangan dari sini. Ini yang dijulukin orang di referensi ini glass house atau rumah kaca gitu ya. Ini merupakan bangunan tambahan dari pihak pengelola. Bayang kalau sore di sini ngopi senja. Keren. Skechers, ini kita sampai di area bar. Sebelum ke area bar, kita coba lihat ke sisi sini. Ini ada area servis, tapi di sini masih menjadi bagian dari bangunan yang asli. Pintu ya, ini masih asli. Kemudian ini sebenarnya menuju ke area luar. Kita bisa lihat di sini masih ada anak tangga yang menuju ke selasar luar, ke arah taman. Ini masih asli. Kemudian kita bisa lihat terali-terali motif seperti ini ya, dengan kaca patri di bagian dalamnya. Keren. Dan sekarang area ini digunakan untuk servis ya, untuk pelayanan dari fasilitas resto itu. Oke, sekarang kita coba ke area barnya. Oke, ini area penyimpanannya, area display ya. Display di sini luar biasa. Kemudian ini ada area barnya di sini. Wow, kita udah masuk di area bar di sini. Dengan ornamen-ornamennya yang khas ya. Oke, mau minum apa Skechers? Kayak bartender aja ya. Oke, ini barnya, area barnya. Kita lanjutkan lagi Skechers. Oke, Skechers. Saya rasa cukup.
kita sudah lihat tadi di dalam bangunan seperti apa, dan mungkin kita lanjutkan lagi ke objek berikutnya. Oke, let's go. Sketcher, luar biasa. Kita habis nanjak tadi, kita sampai ke objek kedua. Posisinya ditanjakan, jadi agak menguras energi juga. Sesuai dengan namanya, rumah ini lokasinya di Jalan Teku Umar, di tanjakan Teku Umar. Sesuai dengan namanya, kita lihat nanti bangunannya di sana. Dari jalan raya ini kira-kira ada ketinggian lahan lebih dari 10 meter ke atas, dan di belakang posisinya tersembunyi hidden treasure. Sesuai dengan namanya, jadi rumah harta karun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Kira-kira seperti apa? Ayo kita saksikan ke sana. Kita udah sampai nih di objek kedua. Kita bisa lihat bangunan cukup kuno. Bangunan ini menurut referensi sih dibangun sekitar tahun 1910 mulai dibangun, kemudian mulai ditempati antara 1914-an. Jadi dulu kenapa kok dikenal dengan nama Rumah Harta Karun, itu karena menurut cerita dari sejarah dulu pasukan Perancis membangun pertahanan militer di sini, sekitar sini, pertahanan militer untuk menghadapi tentara Inggris. Nah, konon kabarnya, ceritanya dulu pasukan Prancis ketika membawa harta karun di sini masa perang waktu itu, kereta kudanya ini agak berat muatannya karena kaitannya harta ini dengan kerjasama dengan kerajaan di Solo, Mangkunegaran itu. Jadi beberapa sebagian dari harta itu ditinggal dan disembunyikan di area pertahanan militer di sini. Ceritanya seperti itu. Makanya ada referensi yang menyatakan bahwa ada sebagian harta karun yang terpendam di daerah ini, termasuk di rumah ini. Dan oke, kita akan coba lihat seperti apa bangunannya sambil lihat-lihat bagian luarnya. Jadi Sketcher dulu pemilik bangunan ini yang lama itu warga dari keturunan Tionghoa, keluarga Gui Tianji, yang kabarnya dulu sangat kaya raya. Sedangkan kita kurang tahu juga dulu pekerjaannya apa, mata pencariannya apa, tapi ada kabar yang menyatakan bahwa beliau dulu yang sempat ya menemukan sisa-sisa peninggalan harta karun di sekitar area ini, khususnya di rumah ini. Kita ini sudah sampai di lobi depan, selasar bangunan depan, pintu masuk. Kita lihat konsep bangunannya masih menerapkan gaya arsitektur kolonial zaman dulu yang kita kenal dengan konsep Garden City. Jadi bangunan yang megah,
kemudian halaman yang luas di bagian depannya. Akses masuknya pun kita lihat tadi ada tangga kanan kiri gitu ya, kanan kiri tangga naik ke atas, megah. Kemudian kita disambut dengan porch atau lobi depan seperti ini, bentuknya melingkar, setengah lingkaran dengan kolom-kolom kotak seperti ini dengan modul yang teratur. Kemudian pintu-pintu bukaan yang lebar sesuai zaman dulu, gaya bangunan tropis, bangunan Belanda tropis dengan bukaan-bukaan jendela yang lebar ya, lubang angin, pintu, jendela, banyak bukaan yang lebar besar. Kita coba lihat lagi ke bagian selasar sini. Kita masih bisa lihat sketch ini, selasar di bagian luar, kemudian pattern lantai seperti ini yang masih asli ya, pattern lantainya masih asli. Oke, kita coba ke sisi sebelah sana ya. Jendela kepiak, pintu besar. Oke, ini sisa-sisa bangunan bagian belakang yang saat ini sudah beralih fungsi, digunakan untuk fungsi yang lain, tapi masih bisa kita lihat susunan rolak-rolak bata seperti ini yang masih asli ya, bukaan pintu seperti ini masih asli, pattern lantainya juga masih kuno, masih itu. Oke, kita coba lihat ke bagian yang lain. Sketcher, kita sudah di dalam bangunan rumah. Wow, luar biasa ya. Kita masih bisa lihat bangunan gaya tropis, tinggi, plafon di atas 4 meter. Di dalam bangunan ini sejuk, penghawaan udara sirkulasi juga bagus. Oh iya, ternyata juga bangunan ini ternyata sering untuk lokasi setting film juga. Ambil salah satunya film Beranak Dalam Kubur, Susana yang pertama itu pernah setting di sini. Ini saksinya nih, tangga kuno kayu, kemudian profil-profil di atas dulu buat syuting film Susana, itu turun dari tangga di sini. Oke, mungkin kita coba naik ke atas ya. Sketcher, kita udah di lantai 2. Ternyata cukup luas di atas. Bangunannya luas, masih tinggi, jendelanya banyak, dan ruangan ini ada akses untuk menuju ke bagian balkon di depan. Nanti kita bisa lihat view pemandangan dari depan. Kita coba keluar yuk. Sketcher, keren. Ini balkon bagian tengah. Jadi ada 3 bagian balkon di sini, sisi kanan, kiri, kemudian balkon tengah, setengah melingkar, persis dengan lobi di bagian bawah. Dan dari sini kita bisa lihat nih, keren ya pemandangannya ya. Oke, Sketcher, saya rasa cukup di area ini. Kita coba ke spot berikutnya yuk. Dengar-dengar katanya di lantai 2 ini ada kamar mandi kunonya juga, Sketcher.
Kita coba lihat kayak apa kamar mandi kunonya di bagian sini. Nah, ini kamar mandinya. Ada bathtub lama di sini, bak mandi. Mungkin kurang terawat dan sudah tidak berfungsi saat ini ya. Oke. Sketcher, kita sudah muter-muter tadi ya, sekitar bangunan dari luar ke dalam, ke atas, ke balkon. Saya rasa cukup nih. Kita coba mau keluar, ini bagian ruang tamu, mungkin ruang tamu utama depan. Nah, ini juga nih, dulu buat setting film nih kabarnya, dulu film Ayat-Ayat Cinta. Pernah syuting di sini, setting lokasinya. Ternyata cukup banyak digunakan untuk area syuting ya. Oke. Nah, kita sudah di luar bagian depan. Saya rasa cukup ya. Kita sudah explore tadi semua bagian bangunan. Kita mungkin bisa lanjutkan lagi ke objek selanjutnya. Oke. Sketcher, kita sudah sampai di objek ketiga atau objek terakhir kita. Keren, areanya luas, halamannya luas, kompleksnya besar. Kita sampai di bangunan kompleks Karangpanas. Jadi kompleks Karangpanas ini sama area Semarang Atas karena ada dua kawasan candi, Candi Lama dan Candi Baru. Kompleks ini termasuk dalam kawasan Candi Lama. Dan awalnya dulu di tahun 1915 bangunan ini mulai selesai dibangun. Jadi awalnya ini digunakan untuk kompleks bangunan panti asuhan Katolik. Oke. Sketcher, kita coba amati bangunannya dari sisi luar ya. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan, Sketchers. Ada bangunan kapel tua, kapel kuno. Kita lihat di belakang saya ini. Kapel ini dinamakan Kapel Hati Kudus. Jadi dulu dibangun sebagai bagian fasilitas bangunan kapel untuk Yayasan Panti Asuhan Katolik. Masih orisinil semua. Pintu kayu besar, tinggi dengan ornamen-ornamen kaca mozaik di atas. Semuanya masih terjaga dengan baik ya bangunannya. Kita juga bisa lihat sisi menara kanan kirinya ada jamnya, Sketcher. Keren tuh kalau di sketch tuh. Kemudian dari bangunan kapel ini ada sisi selasar, koridor sebagai penghubung dari bagian kapel tua ke bagian kompleks sekolah. Kita coba ke sana ya. Ini bagian samping kapel. Kita bisa lihat ya. Masih asli semuanya, ornamen-ornamennya, profil-profil pada bagian pelang atap.
kaca, jendela, mozaik, semua masih asli dan terawat. Oke, kita lanjutkan ke spot berikutnya. Nah, ini selasar yang saya ceritakan tadi, koridor penghubung dari bangunan kapel menuju ke area sekolah. Kita lihat juga di sini masih asli semua konstruksinya, balok-balok kayunya, jendela, kemudian roster lubang angin yang digunakan di sini semuanya masih asli ya, masuk pintunya ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sketchers, kita coba lihat sisi luar bangunan. Kita menuju ke area sekolah ya. Kita akan coba amati bagian luar dari bangunannya seperti apa. Cukup luas, bangunannya besar sekali, dari ujung sini sampai sana. Tetap nggak berubah dengan konsep Garden City waktu itu. Jadi dengan bangunan yang megah dan halaman yang luas di bagian depan. Kemudian kita bisa lihat ya, bangunannya modular, sangat teratur, dengan pintu utama di bagian depan. Kemudian bangunan di sisi kiri dan sisi kanan ya. Kita lihat banyak sekali jendela, bukaan jendela di atas. Fungsikan untuk sekolah saat ini, mungkin untuk ruang kelas-kelas ya. Nah, ini bagian depannya sketches. Pintu masuk utama atau main entrance dari bangunan ini. Kita bisa lihat di atas tulisannya Kampus Karangpanas, karena kompleks ini terdiri dari beberapa sekolah ya, ada TK, SMP, SMA, kemudian ada kapelnya juga, makanya disebut area kampus atau kompleks pendidikan ya. Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Nah, kita sudah sampai di dalam ruangan. Kita bisa lihat plafon-plafonnya masih asli semua. Guys. Kemudian ini masuk ke area sekolah. Di lantai bawah ini bangunan SMP ya. Nah, sesuai dugaan kita tadi, bangunannya lorong, koridor memanjang ke sana. Ini masih asli, plafonnya tinggi, bukaan-bukaan lebar seperti ini ya. Ini unik nih, jendela kaca hanya setinggi orang. Kemudian taman di sisi sana. Oke, kita coba lihat spot yang di sebelah sana. Oke, ini sudah di lantai 2. Sama, bangunannya berupa koridor selasar memanjang. Di sisi kanan kirinya ruang kelas, pintu SMA. Dari sini kita bisa lihat area taman di belakang ya. Nah, taman, kemudian bangunan TK di belakang sana. Persis seperti di bagian luar, pintu jendelanya juga sama, jendela krepiak kayu, mutu tinggi-tinggi semuanya. Nah, ini railing kuno ini ya, zaman dulu masih dengan kayu,
penopang kayu, besi, railing kuno masih seperti ini. Dan di bagian tengah bawah bisa kita lihat ini ada open space. Oke, kita lihat ke spot selanjutnya. Atas lagi masih seperti tadi, lorong, koridor dengan ruang-ruang kelas. Kemudian di bagian ujung sana area servis atau kamar mandi. Toiletnya nih, wah, tralisnya asik ya. Area kamar mandinya nih. Masih kelihatan konstruksi lamanya ya, seperti ini, model jenis lama. Jadi ingat rumah eyang saya nih kalau lihat kayak gini, tegel-tegel zaman dulu ya. Ya, Skechers, kita udah saksikan tadi ya kompleks bangunan Karangpanas ini yang merupakan objek ketiga kita atau objek terakhir. Jadi bisa kita amati bahwa bangunan kompleks ini cukup grand ya, cukup besar untuk ukuran pembangunan pada saat itu, era itu. Dan bisa kita lihat juga bangunan hingga saat ini masih terjaga dengan baik, kondisinya masih terawat, masih bersih, masih terjaga keasliannya. Itu ya kita harapkan bangunan kompleks ini bisa pihak pengelola maupun pemerintah setempat ya, kita harapkan bisa dapat terus menjaga keaslian, kebersihan, dan perawatan dari salah satu bangunan yang menjadi aset cagar budaya di Kota Semarang ini. Oke, Skechers, saya rasa cukup untuk objek kita. Semoga objek-objek yang telah kami paparkan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk para sketcher untuk mulai memilih, kemudian berkreasi, membuat hasil yang terbaik bagi para peserta Skechers. Oke, terima kasih. Go, waduh. Sketcher, ini keluarga besar kami nih. Kita kali ini udah sampai di area seputar Gombel, Semarang Atas, Kota Atas betul. Dan dari sini Skechers kita bisa menyaksikan pemandangan Kota Semarang itu di bawah. Luar biasa, keren banget. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi videografi ini. Tentunya acara ini terselenggara berkat dari dukungan mereka semua, keluarga besar Arsiskatur. Ya, terima kasih para kakak-kakak tingkat kami, para panitia yang sudah bekerja keras, dan tentunya seluruh anggota Arsiskatur khususnya di Kota Semarang yang telah memberikan support dan dukungannya sehingga acara dalam rangka merayakan Arsiskatur ulang tahun yang ke-8 ini dengan tajuk Semarang 1914 Virtual Sketch ya dapat terselenggara dengan baik. Oke Sketcher, kami ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya. Selamat berkarya,
Selamat berkreasi, memberikan hasil-hasil karya yang terbaik, dan tetap semangat. Arsis Skater! Sekarang